Beberapa bulan terbebas dari pandemi, sejumlah negara di Asia Tenggara melaporkan adanya lonjakan kasus positif COVID-19 di negaranya. Lantas, bagaimana kita harus menyikapinya? Selepas pandemi, kehidupan masyarakat mulai berangsur pulih. Ekonomi perlahan kembali merangkak, hingga sederet aktivitas yang kembali berjalan seperti sedia kala. Tapi belakangan, publik dihebohkan dengan lonjakan angka kasus positif COVID yang mendera sejumlah negara tetangga. Lebih khawatir aja sih gitu, karena Indonesia udah clear bersih dari kasus tersebut, tapi malah adanya lagi, masa mau ada pandemi lagi sih gitu. Kan itu lihat di TikTok tuh lagi pada rame kan, terus kayak gitu banyak tuh yang komen kayak nggak mau lagi buat kopi dalgona 2 gitu kan, kayak ya pengennya sih nggak bakal masuk ya virus itu ke Indonesia sendiri gitu kan. Takutnya nanti kalau misalnya COVID-nya naik lagi, takut ada lockdown lagi, nanti kan susah lagi ya Mbak gitu. Soalnya kan sekarang tuh udah mulai adaptasi lagi kan buat hidup ya kayak seperti biasanya gitu. Kalau misalnya harus lockdown lagi kan capek lagi kan gitu. Ya kan emang kayak ini kan cuacanya masih banyak polusi juga kan, jadi pakai masker buat ngurangi polusi yang pertama, yang kedua kayak udah kebiasaan aja pakai masker gitu. Oh enggak, udah nggak aktif sih. Udah ya paling cuma naik motor aja sih kalau mau pakai masker aja gitu. Mungkin untuk keadaan sekarang yang lagi naiknya di tetangga kita ya, negara tetangga, mungkin mulai sekarang kita aware lagi buat pakai masker untuk menjaga aja gitu kan. Namun faktanya, bukan berarti COVID-19 benar-benar hilang begitu saja. Kemenkes mencatat, masih terjadi penambahan kasus di beberapa daerah di Indonesia. Namun angkanya masih terkendali, tak lebih dari 50 kasus per minggunya. Setelah dinyatakan terbebas dari pandemi COVID-19, ternyata belakangan angka kasus positif COVID-19 kembali melonjak lagi. Bahkan otoritas kesehatan di beberapa negara Asia Tenggara menyebutkan terjadi lonjakan yang cukup signifikan di negara mereka, seperti di Malaysia, Singapura, dan juga Filipina. Di Malaysia, dalam kurun periode 19 hingga 25 November 2023, terjadi angka penambahan kasus sebanyak 3.636 kasus. Angka ini setara dengan kenaikan sebanyak 57,3% dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebutkan kasus COVID-19 yang belakangan banyak merebak merupakan varian baru, yakni EG2 dan EG5. Serupa tapi tak sama. Lonjakan kasus COVID-19 juga terjadi di beberapa negara lainnya. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. ini dikabarkan menjadi salah satu yang terpapar virus COVID-19. Kondisi di Singapura ini menjadi salah satu yang paling mengkhawatirkan karena per November kemarin ini untuk angka kasus positif COVID-19-nya meningkat hingga 2 kali lipat, mencapai lebih dari 22.000 kasus. Data Kemenkes menunjukkan beberapa pekan kemarin sempat terjadi peningkatan kasus positif COVID-19. Dalam kurun periode 26 November hingga 2 Desember 2023, total kasus terkonfirmasi positif sebanyak 267 kasus. Yang umumnya jumlah kasus positif tak lebih dari 50 kasus per minggu. Kemenkes menegaskan, COVID bukanlah penyakit yang berakhir saat pandemi berakhir. Corona, virus disease, masih ada dan bisa menjangkit siapa saja dalam skala yang tak terlalu masif seperti pada masa pandemi. Nah, ini adanya peningkatan kasus ini membuktikan bahwa COVID-19 ini kan masih merupakan suatu penyakit yang harus kita waspadai dan kita harus melindungi diri kita dari penyakit ini. Kembali lagi, pandemi itu bukan berarti COVID-nya hilang sehingga kita nggak perlu vaksin dilengkapi, jadi perlu dilengkapi vaksinnya. Walaupun begitu, Kemenkes meyakini masyarakat yang sudah divaksin akan tidak terdampak parah, kecuali mereka yang ada pada kelompok beresiko.
Pada kelompok-kelompok tertentu, lansia atau orang yang punya komorbid, tentu resiko untuk menjadi berat, dirawat di rumah sakit ataupun kematian itu cukup tinggi. Oleh karena itu yang harus kita pastikan ya untuk menjaga kelompok-kelompok berisiko ini. Namun kekhawatiran datang bukan tanpa alasan. 3 tahun hidup dalam pandemi, meninggalkan kesan dan trauma yang berbeda pada setiap orang. Nggak perlu panik dan terlalu takut, yang penting kita harus waspada Good People untuk terus memperhatikan tentang kesehatan kita dan juga kekebalan imun kita dan juga orang di lingkungan sekitar. Dan yang nggak kalah penting nih, untuk bisa mengembalikan kebiasaan kita dalam menggunakan masker. Vika Ramadhani, Nova Yul Henry melaporkan untuk NET.